Berikut adalah beberapa sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah terkait perkalian dari bilangan yang berada dalam logaritma. Berlaku sifat bahwa jika, ya ini syarat untuk pangkatnya, berlaku bahwa log basis B dari X kali Y itu adalah log basis B tambah kali dari X tambah log basis B dari Y. Bisa kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Jadi contoh, log B X tambah Y itu adalah log B X tambah log B Y. Kita akan memberi contoh terlebih dahulu. Contohnya adalah jika kita punya B-nya adalah 2, X-nya adalah 4, Y-nya adalah 8, maka kita punya bahwa log B dari, ini X kali Y, log 2, jadinya log 2, log 2 dari 4 kali 8, ya, kita mau bandingkan dengan apakah sama dengan log 2, 4 tambah log 2, 8. Oke, yang ini kita punya bahwa log 24 tambah log 28 itu adalah log 24 itu adalah 2, ya karena 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, ditambahkan dengan 3, karena 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8, sehingga hasilnya adalah 5. Sementara itu, log 2 dari 4 kali 8 itu adalah log 2 dari 32. Dan kita tahu nih hasilnya memang adalah 5. Jadi log 2 32 itu adalah 5. Karena 2 pangkat 5 itu memang 32. Jadi jelas bahwa 5 itu akan sama dengan 5. Jadi identitasnya benar untuk nilai ini. Namun, jika kita ingin menggunakan rumus ini secara terus-menerus, jadi kita harus membuktikannya secara umum. Jadi kita harus melakukan pembuktian secara umum. Ya, kita misalkan log B X itu misalnya adalah, sebut saja P. Ya, kita ingin membuktikan bahwa untuk sembarang B yang memenuhi B dan X dan Y yang memenuhi sifat di atas ini, maka berlaku log B X kali Y itu akan sama dengan log B X tambah log B Y. Buktinya tidak susah. Kita cukup memisahkan ini sebagai nilai dari, ini akan bernilai P dan ini bernilai Q. Kita akan periksa apakah nanti bentuk log B X kali Y ini adalah P kali Q. Tinggal diperiksa. Apa artinya log B X sama dengan P? Itu berarti bahwa, ini berarti bahwa X itu adalah B yang dipangkatkan oleh P. Kemudian log BY artinya apa? Kemudian Q artinya adalah X itu, Y itu adalah B yang dipangkatkan Q. Dari kedua ini, karena ini kita asumsikan P dan ini Q, maka jika kita kalikan keduanya, X kali Y, itu adalah B pangkat P kali B pangkat Q,
yang hasilnya sendiri adalah B pangkat P plus Q. Artinya, bentuk terakhir ini jika kita tulis dalam bentuk log, hasilnya adalah log B dari X kali Y, itu adalah pangkatnya, yaitu P plus Q. Oke. Ya, ini mengklarifikasi bahwa log B kali X kali Y, ya, kita tidak ada asumsi apa-apa terkait nilai B, X, dan Y. Berarti untuk setiap B, X, dan Y yang memenuhi sifat ini, okay, berlaku log B, X kali Y, itu adalah log B, X ditambah log B, Y. Okay, terbukti. Contoh penggunaannya adalah yang di atas, dan kita bisa memberi nilai B, X, dan Y yang membantu kita dalam melakukan perhitungan. Oke. Berikut adalah contoh lain. Misalnya kita punya B-nya, misalnya adalah 3, X-nya adalah 9, dan Y-nya adalah 27. Maka berapakah nilai log 3 dari X-nya 9 per 27? Well, ini akan sama dengan log 3 dari 9 kurangi log 3 dari 27. Oke. Ini bisa kita hitung. Ini akan sama dengan 2. Kan 3 pangkat 2 sama 9. Dan ini akan sama dengan 3. Oke. Kita lihat 2 minus 3 itu hasilnya adalah minus 1. Bagaimana dengan ini? Well, log 3 9 log 3 dari 9 per 27 itu akan sama dengan log 3 dari 1/3. Sehingga hasilnya adalah minus 1. Ya, ini memang benar. Bagaimana pembuktiannya? Ya, kita juga bisa melakukan pembuktian secara umum. Oke, kita akan membuktikan untuk sembarang B, X, dan Y. Selama X-nya positif, B-nya positif dan tidak sama dengan 1. Maka log B dari X per Y akan dibuktikan sama dengan log BX tambah log BY. Oke, seperti biasa kita misalkan log BX itu adalah P untuk suatu nilai P yang tidak kita ketahui. Log, oh ini minus ya. Log BY itu adalah Q. Maka kita punyai dari sifat ini log BX sama dengan P itu terjadi untuk kasus di mana saat X-nya itu adalah B berpangkat P. Untuk log BY sama dengan Q, itu bisa kita lakukan Y akan sama dengan B pangkat Q. Dengan demikian, saat kita melakukan pembagian X per Y, itu hasilnya akan menjadi B pangkat P per B pangkat Q, sehingga kita peroleh bahwa X per Y itu adalah B pangkat P minus Q. Artinya jika kita lakukan logaritma, ambil logaritma, tulis dalam bentuk logaritma, maka ini akan menjadi log B dari X per Y, hasilnya adalah P minus Q. Oke, tentunya di sini P, Q tadi adalah nilai yang kita asumsikan sembarang. Jadi untuk sembarang bilangan X, Y, itu akan menghasilkan log X per Y akan sama dengan log B, PX, BX minus log B, Y. Oke, ini terbukti. Oke, sekarang kita akan belajar melakukan contoh soal. Diberikan aproksimasi log 2, itu adalah 0,301, dan log 3 sama dengan 0,477. Kita diminta menuliskan nilai log 1,5 dan log 6. Oke, kita akan menghitung log 1,5. Oke. Kita tidak tahu nilainya. Nah, namun kita bisa memanfaatkan informasi yang diberikan untuk membantu kita menyelesaikan masalah ini. Oke. Log 5, log 1,5 itu adalah log log 3 per 2. Oke.
Oke, saya lupa memberitahukan, untuk kasus umumnya, saat kita tulis B sama dengan 10, itu bisa kita menulis log 10 2, misalnya log 10x. Jadi kalau kasusnya untuk B sama 10, log 10x itu bisa kita tulis langsung sebagai, biasanya kita tulis langsung sebagai log x. Jadi saat kita membaca log x, maksudnya adalah log berbasis 10 dari x. Ini hanya notasi saja. Diberikan aproksimasi log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477. Kita diminta menuliskan aproksimasi untuk log 1/2. Log 1/2 itu adalah log 3/2. Sehingga hasilnya adalah dari teorema sebelumnya, log 3 minus log 2. Ini hasilnya adalah 0,477 kurangkan dengan 0,301, sehingga hasilnya adalah 0,176. Oke. Contoh lain, kita diminta menghitung log 6. Ini log 6 sendiri bisa kita pecah menjadi log 2 tambah log 3. Sehingga log 2 itu adalah 0,301 tambah 0,477, sehingga hasilnya adalah 0,778. Anda bisa memberhentikan video ini sebentar, dan jika Anda tertarik, Anda bisa menghitung log 12. Dan dari sini juga kita bisa menghitung log 2,25. Log 12 itu sendiri bisa kita hitung dari log 2 kali 6. Ya. Ini log 2 tambah log 6. Log 6 sudah kita ketahui, dan log 2 adalah 0,301 tambah 0,778. Bisa kita hitung. Log 2,25 itu pada dasarnya adalah log dari 1,5 kali 1,5, yang hasilnya adalah log 1,5 ditambah log 1,5, hingga hasilnya adalah 0,176 tambah 0,176.